Kisah Ashabus Sabt, orang yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 163 hingga ayat 166. Kisah ini menceritakan tentang kaum yang melanggar aturan Allah pada hari Sabtu. Allah memberikan pelajaran bagi kita melalui kisah ini tentang akibat orang-orang yang tidak taat menjalankan perintah Allah dengan mengubah wujud mereka menjadi kera. Pada zaman dahulu, hiduplah sekelompok kaum di suatu negeri yang subur dan makmur, dikenal dengan nama Eilah. Negeri ini terletak di dekat Laut Merah, antara kota Madyan dan Gunung Sinai di daerah Mesir. Sebagian pekerjaan kaum Eilah adalah berprofesi sebagai nelayan. Ada suatu peraturan yang tidak boleh dilanggar oleh kaum Eilah, yaitu bekerja pada hari Sabtu. Pada hari itu, mereka wajib meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Padahal ikan-ikan di laut banyak bermunculan di hari Sabtu. Dalam hal ini, Allah menguji ketaatan mereka. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 163. Dan tanyakan kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut. Ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, yaitu di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Hari ini adalah hari Jumat, tepatnya malam Sabtu. 3 orang nelayan berjalan ke arah laut. Mereka membawa tali, jaring, dan perangkap ikan. Kau yakin kita akan melaut malam ini? Memangnya kenapa? Kau takut? Sebenarnya aku agak takut. Tenang saja, kita tidak akan melaut malam ini. Kita hanya memasang perangkap ikan. Lalu dari Ahad baru kita ambil ikan-ikan itu dari perangkapnya. Bagaimana? Ide yang bagus bukan? Ya. Aku setuju. Mereka bertiga memasang tali, jaring, dan membuat perangkap ke arah tempat air untuk menampung ikan-ikan yang dihanyutkan air laut. Sehingga kalau ikan-ikan itu sudah masuk ke dalam perangkap, mereka tidak bisa melarikan diri. Ternyata benar, di hari Sabtu banyak ikan-ikan bermunculan dan masuk ke dalam perangkap. Akibatnya, pada hari berikutnya, nelayan yang lain tidak mendapatkan ikan. Apa kalian telah bertindak curang dengan ikan-ikan itu, sehingga kami tidak mendapatkan ikan hari ini? Bicara apa kau? Seenaknya saja kalau bicara. Kami bertiga baru pulang pagi ini. Jangan iri dengan hasil tangkapan ikan kami. Aku tidak iri dengan tangkapan ikan kalian. Aku hanya khawatir kalian lupa tentang aturan Allah yang melarang kaum kita memancing ikan di hari Sabtu. Kau tenang saja, kami tidak lupa aturan itu. Hari demi hari berganti. Perbuatan 3 orang nelayan yang memasang perangkap ikan diketahui beberapa nelayan yang lain. Ada sebagian orang yang ikut-ikutan memasang perangkap, namun sebagian yang lain tidak. Aku sangat sedih melihat saudara kita melanggar aturan Allah. Benar, aku takut Allah akan memberikan azab yang pedih kepada kaum Eilah. Sebaiknya kita menasihati mereka agar segera bertaubat. Ya, kau benar, aku setuju. Kedua nelayan itu mendatangi saudaranya yang melanggar aturan Allah dengan harapan agar mereka segera bertaubat.
Namun keduanya malah diusir. Wah, sungguh beruntung kita hari ini. Lihatlah ikan-ikan yang kita dapatkan. Benar, banyak sekali hasil tangkapan ikan hari ini. Pasti karena hasil kerja keras kita. Di sisi lain, orang-orang yang taat kepada Allah mendapat hasil tangkapan yang sedikit. Hanya ada beberapa ekor ikan di jaring mereka. Hari ini kita mendapatkan sedikit ikan. Mungkin ikan-ikan itu sedang bersembunyi. Walaupun sedikit, kita harus tetap bersyukur dengan hasil yang kita dapatkan. Setidaknya, kita tidak melanggar aturan Allah dan bekerja dengan cara yang benar. Keesokan harinya, peristiwa menggemparkan terjadi. Kota Eilah mendadak menjadi sepi. Tak tampak aktivitas jual beli yang ramai seperti biasanya. Terdengar isak tangis dari beberapa rumah. Ternyata orang-orang yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu dengan melakukan tipu daya berubah wujud menjadi seekor kera. Astaghfirullahaladzim, apa yang terjadi padamu? Kenapa tiba-tiba kau berubah wujud seperti ini? Nauzubillah min zalik. Ini pasti azab yang Allah turunkan. Segeralah bertobat kepada Allah SWT. Semoga Allah mengampuni perbuatan kalian. Para nelayan yang berubah wujud menjadi kera hanya bisa menyesali perbuatannya dengan menangis tanpa bisa berkata-kata. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 166. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Tidak hanya berubah wujud menjadi kera, mereka tidak diberi keturunan dan selang 3 hari kemudian meninggal dunia. Demikian akhir dari kisah kaum Eilah yang melanggar aturan Allah di hari Sabtu dengan melakukan tipu daya. Beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini, di antaranya, pertama, hendaknya kita sebagai hamba patuh pada aturan yang telah ditetapkan Allah. Kedua, jangan bersikap sombong atas usaha yang dilakukan atas dasar menipu Allah. Karena Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ketiga, sebaiknya kita menghargai orang yang menasihati dalam hal kebenaran, bukan malah mencelanya, agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Wallahu a'lam bishawab.